Jadi minggu kemarin kita sempat off dan hari ini kita berefleksi kembali. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad yang Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Amin. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini ada dua yang akan menyampaikan materi refleksi. Yang pertama yaitu dari Bu Nani Ruswanti tentang disiplin budaya positif, dan yang kedua dari Pak Yuli yaitu tentang 3 dosa besar. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai kegiatan hari ini dengan dibuka membaca suratul Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. Semoga dengan bacaan tadi kegiatan kali ini diberi kelancaran dan nantinya membawa kemanfaatan untuk kita semua. Baik, untuk acara yang pertama langsung saja dari Bu Nani Ruswanti, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali kesempatan yang baik ini diberikan kepada saya. Tidak berhentinya saya bersyukur karena saya bisa berdiri di sini. Kalau bukan karena dukungan dari teman-teman semuanya, pasti saya belum tentu memberanikan diri berdiri di sini. Di sini sifat saya itu tidak mau mengajari Bapak Ibu guru semuanya. Saya tahu Bapak Ibu guru lebih pandai dari saya. Saya di sini hanya mau sharing. Mengapa saya mau sharing? Karena memang tugas di modul 1.4 ini saya harus menyebarkan pemahaman kepada rekan-rekan guru di sekolah saya di SMP Negeri 3 Gaza mengenai budaya positif. Beberapa teman CDW yang lainnya seperti Ibu Yas, Pak Atta yang sudah lulus, dan juga Bu Ria sudah pernah memberikan diseminasi ini, dan mungkin tidak jauh berbeda dengan mereka. Sebelum acara kita mulai, marilah kita sedikit refreshing sedikit. Kita mau tepuk sukses Bapak Ibu biar nggak tegang gitu. Mari kita bersenang-senang dengan tepuk sukses. Saya bacakan dulu. Tepuk sukses, plok 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 ada cinta, plok 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 di hatiku, plok 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 ada doa, plok 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 di lisanku, plok 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 ada karya, plok 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 di tanganku. Sukses, sukses, sukses. Yes, okay. Coba, mari kita coba. 2 kali ya Pak, kata dia. Tepuk sukses. Ada cintamu di hatiku, dan doa di lisanku, ada karya di tanganku. Sukses, sukses, sukses. Yes. Azam, awalnya dulu, matur sekali. Setelah kita sedikit dengan tepuk sukses, Bapak Ibu, izinkan saya membaca pantun sedikit sekali. Ke lapangan mengembala keledai, ke tengah gurun. Acara kita mulai. Izinkan saya membawakan pantun. Mencari durian, pulangnya ketika pagi hari. Terima kasih atas kesempatan untuk mengisi presentasi ini. Terima kasih atas tepuk tangannya. Bapak Ibu, di sini ada apa istilahnya foto, foto berkenaan dengan kasus yang dialami oleh guru. Beberapa waktu yang lalu media sosial kita mengabarkan bahwa ada
dulu dengan kasus-kasus seperti yang saya terangkan ini. Yang pertama itu yang namanya Pak Akbar, ini seorang guru muda, guru muda masih honorer, itu dia dituntut 50 juta, ini bukan uang yang kecil kalau untuk seorang guru honorer, oleh orang tua siswa, karena gara-garanya apa Bapak Ibu? Dia memukul siswanya ketika tidak mau sholat, tidak mau sholat, siswanya ditegur, terus dia mungkin memberikan sedikit pukulan kecil lah, karena mungkin ada ya, misalnya pukulah ketika anak berusia 12 tahun ke atas, mungkin ada diberikan istilahnya perintah untuk sholat tidak mau, itu diperbolehkan. Nah, yang kedua ada dari Dejang Lebong gitu ya, itu namanya Pak Zaharman. Ini lebih parah lagi, matanya sampai buta karena diketapel oleh orang tua siswa yang tidak rela anaknya habis ditegur karena merokok. Nah, karena tidak rela anaknya ditegur, pulangnya Bapak guru ini diadang, diketapel sehingga kena matanya dan matanya menjadi buta. Itu, ini kasus-kasus semoga tidak akan terjadi di sini ya Bapak Ibu. Amin. Oke, untuk kegiatan pada siang hari ini saya minta waktu Bapak Ibu, mohon maaf hanya 30 menitan, nanti bisa kurang. Pembukaan sudah 5 menit, terus materi kita butuh 20 menit dan referensi hanya butuh 5 menit saja. Untuk materi kita diskusi budaya positif, nanti ada 7 materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah disiplin positif, yang kedua nilai-nilai kebajikan, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, kelima posisi kontrol guru, keenam keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, dan ketujuh yang berkaitan segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar. Ki Hajar Dewantara menyebutkan pendidikan itu berpihak pada murid dan bersifat menuntun segala korban yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi saya tahu ini juga ketika saya menjadi peserta guru penggerak bahwa kita sekarang tidak fokus pada guru. Semua pendidikan dan semua pembelajaran itu fokusnya kepada anak. Apa kebutuhan mereka itu yang harus kita penuhi, bukan kebutuhan kita. Kebutuhan kita istilahnya, saya punya materi ini, kamu harus menerima. Saya punya media ini, kamu harus menerima. Saya punya cara pembelajaran seperti ini, kamu harus menerima. Itu salah. Saya juga baru tahu setelah saya menjadi peserta CGB. Nah sekarang berubah, semua kebutuhan anak itu yang harus kita penuhi. Kita fokuskan ke anak, bukan ke kita sebagai guru. Nah, ini perubahan yang harus kita pelajari untuk menjadi lebih baik ke anak. Terus disiplin positif. Masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang disiplin positif. Apa itu disiplin? Sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau tidak perlu tidak usah digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itu harus ada dalam suasana yang merdeka. Merdeka itu sendiri artinya apa? Merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap memerintah diri sendiri. Jadi sebenarnya kalau anak tidak disiplin, bapak ibu guru memberi teguran, membenarkan gitu, itu sebenarnya tidak salah, karena anak memang belum tahu gitu. Nah, bagaimana caranya itu yang harus kita sedikit-sedikit berubah. Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan universal berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama.
lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jelas ya? Beberapa institusi atau organisasi pendidikan seperti Premier Program 9 karakter Indonesia Tek dan lain-lain telah memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, yaitu kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ini yang kita gunakan dalam kurikulum yang baru, yaitu kurikulum Merdeka. Yang terkait dengan pelajar Pancasila, ada profil pelajar Pancasila, yaitu satu apa? Masih ingat Bu Ria? Satu apa? Untuk pelajar profil pelajar Pancasila. Benar bisnis dan mandiri. Itu ya. Berikutnya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapat apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survive, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging, kebebasan atau freedom, kesenangan atau fun, dan penguasaan atau power. Ketika seorang melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar merdeka. Ketika ada anak melanggar aturan, ternyata anak itu sedang gagal dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, harusnya kita sebagai seorang guru harus bisa mengetahui, memahami itu, dan istilahnya kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan anak-anak yang sedang gagal itu. Jadi tidak boleh menyalahkan, tapi kita berusaha untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar mereka yang belum terpenuhi. Itu ya Bapak Ibu. Nah, 3 motivasi perilaku manusia. Semua manusia punya perilaku. Perilakunya itu ada 3 dasarnya. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan 3, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ini sudah jelas. Nah, sebagai guru kita mempunyai posisi kontrol. Yes. Di mana posisi kontrol kita sebagai guru selama ini? Kita bisa mengoreksi diri. Posisi kontrol itu kita bisa menjadi seorang penghukum, bisa juga sebagai pembuat merasa bersalah, atau sebagai teman. Kalau yang sudah nyaman ya sama-sama enak itu, kita berarti sama anak menjadi teman, atau hanya seorang pemantau. Nah, yang terakhir sebagai seorang manajer. Kira-kira Bapak Ibu di sini posisinya di mana ketika menghadapi anak yang sedang melanggar disiplin atau melanggar peraturan sekolah? Gimana? Sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau manajer? Mari kita belajar lagi. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Ini kalau kita sebagai seorang manajer. Ternyata dari berapa itu tadi 6 atau 7 ya? 6 atau 7 posisi kontrol, yang paling bagus adalah sebagai manajer, bukan sebagai penghukum, bukan sebagai merasa bersalah. Teman pun sebenarnya juga tidak baik, karena anak ada skalanya. Kalau sudah terlalu dekat sama guru jadinya naik kurang ajar gitu ya istilahnya ya. Di rogan rompolo gitu. Ini saya, ini yang mengalami saya, mungkin Bapak Ibu yang lain tidak.
Terus posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga terciptalah identitas positif berhasil pada diri murid. Jadi ketika kita menghadapi masalah, anak sedang menghadapi masalah, ini masalah kita itu anak ini bermasalah, terus kita posisi kita itu sebagai manajer, kita harus bisa menciptakan sebuah identitas dari seorang ini sebagai identitas yang positif. Berhasil ketika itu anak akan menjadi lebih berhasil itu dalam mencari solusinya. Nah, restitusi adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Murid diajak belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan dan fokus pada solusi. Oke? Kamu kenapa? Kamu kok nakali temanmu? Gitu misalnya ya. Nah, kita harus bertanya sama teman, sama anak-anak sendiri. Kenapa kamu nakali temanmu? Apa alasannya? Apakah kamu kalau nakali temanmu terus itu sifat kamu yang baik? Apakah keyakinan kelas kamu sudah sesuai dengan itu? Nah, seperti itu ya. Kita bisa menanyakan itu dari siswa yang sedang punya masalah. Karena apa? Agar siswa itu sendiri mencari solusinya. Disinilah bedanya kita sebagai penghukum dan kita sebagai manajer. Siap Bu Eni? Nggak nyampe 10 menit lagi. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Keyakinan kelas, Bapak Ibu data semuanya dia keyakinan kelas dia, bahkan di setiap kelas sudah memiliki keyakinan kelas. Implementasi keyakinan kelas diterlatar belakangi dalam ditemukannya beberapa murid yang masih diingatkan untuk tindakan kebaikan atau kedisiplinan. Ini terkait dengan yang tadi di depan. Ada kasus anak tidak sholat, guru menegur, itu tidak salah. Ada kasus anak merokok di sekolahan, guru menegur, itu tidak salah. Okay? Nah, kita menggunakan segitiga restitusi ketika kita menghadapi anak yang sedang bermasalah. Apa segitiga restitusi itu? Di sini ada rangkaian 3. Okay? Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Setelah itu validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan kelas. Okay? Keyakinan mereka. Keyakinan kelas dan nanti akhirnya akan menjadi keyakinan yang ada di sekolah. Ini segitiga restitusi ini langkahnya 3, tidak boleh dipilih hanya satu saja, tidak boleh, atau dua saja tidak boleh. 3-tiganya harus dilakukan semuanya. Penerapan segitiga restitusi, guru dalam penyelesaian masalah berperan sebagai manajer. Seperti tadi saya ucapkan, dia adalah seorang manajer menggunakan segitiga restitusi melalui 3 tahapan. 1, menstabilkan identitas. 2, identifikasi masalah. Dan yang 3 adalah menanyakan keyakinan. Tuh, yang harus kita lakukan 3 langkahnya harus ada semuanya. Alhamdulillah, ini yang terakhir. Sudah. Tadi materi yang saya berikan adalah tentang budaya positif. Ada di sini disiplin positif. Ada yang mau mengungkapkan apa itu disiplin positif? Bu Uut, apa itu disiplin positif? Tadi sudah saya jelaskan. Lupa. Kalau posisinya sebagai manajer Ya, disiplin positif ketika ada siswa kita yang melanggar aturan atau melanggar kedisiplinan, kita bisa membantu, ya, membantu untuk meluruskan. Motivasi perilaku, apa ya? Bu Nisa, apa itu motivasi perilaku? Setiap orang, setiap manusia pasti punya motivasi, ya, untuk melakukan segala sesuatu punya motivasi. Posisi kontrol dulu. Kita apa itu posisi kontrol dulu? Iya, ada 6 ya. 6 penghukum, pembuat rasa bersalah, pemaaf, penantang, dan manajer. Berarti ada 5, ya. Jadi 5 posisi kontrol dulu. Mana yang paling baik ketika kita sedang menghadapi anak yang bermasalah, yaitu sebagai ya manajer. Sebut saja. Oke. Keyakinan keras atau sekolah sudah paham semuanya ya? Sudah. Kita sudah mulai membuat keyakinan keras harus kita ingatkan kepada anak ketika dia sedang melanggar peraturan atau melanggar kedisiplinan. Sikap kita adalah membantu, okay? Tidak boleh menyalahkan, tapi mencarikan solusi dan sebisa mungkin solusi itu keluar dari siswa sendiri, dari anak sendiri. Okay? Terus segitiga restitusi
dia menstabilkan identitas, identifikasi masalah, menanyakan keyakinan. Oke, nah, tidak lanjut. Oke, ada yang memberi masukan setelah saya memaparkan tentang budaya positif ini? Monggo, mungkin ada masukan dari Bapak Ibu guru yang lainnya. Pak Eko, monggo Pak Eko, mungkin ada masukan tentang budaya positif di sekolahan Pak Eko. Menyikapi tentang desain positif, terima kasih atas kesempatan, namun ini pandangan saya sendiri. Jadi desain positif yang disampaikan di sini itu masih sifatnya standar umum. Namun kalau kita kerucutkan pada kondisi yang sudah disampaikan saja, itu disiplin positifnya mungkin bisa naik turun di suatu saat, bisa terpenuhi, di suatu saat bisa tidak terpenuhi karena karakter kita, sifat-sifat kita itu sudah kita pahami. Contohnya lah, yang karakter positif tentang budaya berkelanjutan lingkungan. Saya tidak menyebutkan, tapi dari hari ke hari itu masih saja kehidupan berkelanjutan kita itu masih perlu mendapat perhatian serius. Ya. Tadi saya di kolam renang itu keliling-keliling, saya mandai sampah itu setengah panjang plastik, dan itu baru. Artinya apa? Bukan anak yang renang kecil-kecil, karena baru sampahnya itu. Nah, karena baru berarti mungkin malah masuk. Dan nah itu artinya bahwa positif ini kalau kita wujudkan itu kita masih yakin dan perlu ditangani secara intensif lagi. Itu terima kasih. Ini saya menurut pada yang saya maksud. Terima kasih tepuk tangan Pak Eko. Terima kasih sekali Pak Eko atas masukannya ya. Ini benar sekali bahwa disiplin di SMP Negeri Gading Kaca itu masih naik turun. Nah, inilah adalah tanggung jawab kita bersama bagaimana kita bisa mengingatkan siswa dan mungkin semua pihak ya, tidak hanya siswa saja diingatkan, Bapak Ibu guru juga ditegur untuk mengingatkan gitu, diajak untuk mengingatkan siswa agar menjaga kebersihan baik itu di kelas, lingkungan kelas ataupun sekolahnya. Begitu ya Pak John ya. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf kalau banyak menyita waktu Bapak Ibu guru semuanya. Mungkin nggak ada pertanyaan ya. Sudah sampai di penghujung presentasi saya. Terima kasih. Guru berubah Indonesia maju. Guru bergerak, bergerak dan menggerakkan. Matur nuwun, itu sedikit dari saya. Mungkin tidak tidak mengurangi rasa hormat saya pada Bapak Ibu guru semuanya. Banyak Bapak Ibu guru yang pandai, tapi di sini saya hanya sharing saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.